Semangat pagi teman-teman semua. Saya yakin kabar Anda luar biasa. Kita ketemu lagi dalam 3M, Monday Morning Motivation, bersama saya David Setiawan dan Pak Darmadi Darmawangsa. Yes, Pak David, ini kayaknya sudah beberapa minggu nih. Hari Betul. Senin kita lewatin ya. Yes. Saya pengen tahu apakah hari Senin ini menjadi hari yang luar biasa untuk kita semua. Yes, bagaimana Bapak Ibu, teman-teman? Saya yakin Anda luar biasa karena kita ketemu terus nih, Monday Morning Motivation. Yes. Dan hari ini kita akan bawakan sebuah topik yang luar biasa. Namun sebelum memulainya, saya ingin tanya kepada Darmadi satu hal. Pak Darmadi, kita lihat di situ ada kata-kata kuantum. Saya jadi ingat dulu waktu saya belajar ilmu fisika, Pak. Kuantum, Iya, gitu ya. kuantum. Nah, sebelum saya masuk ke kuantum nih, Pak David itu udah diskusi banyak dengan saya. Ini saya ada satu buku lagi yang baru ini, Pak David. Apa ini? Ya. Ini buku ini ditulis oleh orang luar biasa nih, Jeff Olson nih ya. Judulnya Slight Edge ya. The Slight Edge ini luar biasa. Nah, Pak David nanya saya mengenai kata kuantum tadi. Ya biasa kalau di dunia fisika kan orang suka ngomong kuantum mekanik ya. Betul. Kuantum. Nah, ini ada quantum leap. Quantum leap itu kan artinya lompatan ya, Pak David ya. Betul. Nah, kalau yang namanya kuantum itu adalah sesuatu yang besar. Yes. Nah, semua manusia di dunia ini termasuk Anda dan saya, kalau bisa pengen lompatan yang besar, Iya dong. lompatan yang cepat. Betul. Kalau bisa dari nol langsung jadi 1 miliar begitu kan ya. Setuju, Bang. Nah, ini yang kita mau bicarakan hari ini karena topik kita hari ini tuh lebih berfokus pada anti-quantum leap. Oh. Berarti ada sebuah teori, sebuah cara berpikir bahwa banyak manusia nggak bisa sukses gara-gara dia selalu pengen sukses itu cepat. Dia gampang sekali lihat orang sukses dan pengen ngopi. Umpama nih, banyak teman-teman suka ngomong sama saya, wah Pak Darmadi saya dengar-dengar katanya turun 10 kilo. Waduh, hebat banget itu ya. Tolong diajarin gitu ya, supaya bisa turun 10 kilo. Dan harapan mereka Pak David, mereka pengen turun dalam 1 hari Pak. Oh. Jadi nggak usah lama-lama Pak. Lama-lama nggak enak Pak, pengen dicepetin gitu Pak. Nah, buku ini mengingatkan kita, menjelaskan kita bahwa sebenarnya bagaimana mengubah disiplin-disiplin yang sederhana itu, dan kalau digunakan dalam waktu yang panjang dan konsisten itu bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Wow. Oleh sebab itu kalau Anda ingin konsep seperti begitu, Anda mesti buang jauh-jauh pikiran bahwa Anda membutuhkan quantum leap dalam sukses. Yang Anda butuhkan adalah hal-hal yang lain. Kita bisa nanti ngobrol untuk hal-hal berikutnya Pak David. Ya, baik. Dan kemudian Pak Darmadi tadi ngomongin tentang Pak Darmadi tadi turunin berat badan kita bisa cepat ya. Iya, ini saya juga punya gambar nih Pak Dar. Nah, Pak David nih kalau saya suruh pilih, seneng yang gambar yang kiri atau yang gambar yang kanan Pak David? Yang burger dan cheese. Iya, burger dan cheese gitu ya. Iya. Ya, berarti yang samping kiri nih ya. Samping kiri. Ya. Nah, Pak David mau kurus atau mau gemuk Pak? Maunya kurus, Pak. Mau kurus tapi mau makan yang cheeseburger. Iya dong. Bisa nggak sih Pak? Nah, banyak orang seperti begitu Pak David. Yes. Kalau kita tanya siapa yang mau sukses, semua mau. Betul. Kemudian ditanya siapa yang mau kerja keras, nggak ada yang mau. Kemudian orang bilang lah kalau sukses kerja keras nggak usah dibicarakan gitu ya. Betul. Nggak nyaman, nggak enak. Nah, kita lihat Pak David, sorry. Ya. Emangnya makan cheeseburger salah Pak? Enggak juga. Enggak juga. Saya makan cheeseburger, ya lumayan kan Pak ya. Nah, yang mungkin salah itu gini Pak. Makan cheeseburger, hari ini hari Senin kan ya? Ya. Makan cheeseburger. Besok Selasa makan apa dia lagi? Cheeseburger lagi. Rabu, Cheeseburger lagi. Jumat, Terus gitu sama. minggu depan, Sama lagi. sebulan, Hajar terus. 6 bulan. Kacau. Kira-kira itu masalahnya Pak David. Ya. Ini masalahnya makan cheeseburger nggak salah Pak. Ya, makan cheeseburger nggak salah. Boleh-boleh aja. Tapi kalau dimakan dalam sebuah waktu yang panjang sehingga menjadi sebuah habit, nah ini bahaya Pak. Ya. Nah, ambil contoh, orang kan banyak mau sehat nih. Betul. Setelah makan cheeseburger banyak, badannya kan gemuk nih. Ya. Bertobat dia Pak. Dia bilang, aku pengen makan salad gitu kan ya. Emangnya dia makan salad sekali langsung turun dan sehat? Enggak. Bahkan dia makan seminggu 2 minggu berturut-turut pun belum Enggak ada. belum tentu kelihatan bedanya. Betul. Tapi kalau dia makan setiap hari 6 bulan, 1 tahun, pasti kelihatan bedanya. Nah, di sini inti yang saya mau ngambil dari quantum leap tadi itu ya. Baik. Untuk mau sukses tuh nggak bisa cepet, ya. Emangnya salah makan cheeseburger? Enggak juga. Kalau saya makan 6 hari, makan yang sehat, kemudian sekali-sekali makan cheeseburger, Fine-fine aja ya? fine aja. Kita nggak usah siksa diri kita. Makanya saya suka ngomong dengan teman-teman real estate agent. Ya. Setting goals umpama nih ya. Hari ini mesti prospek 5 orang. Ya kalau hari ini lu hanya mampu prospek 3 orang, nggak ada masalah, nggak salah. Tapi besok fokus 5 lagi gitu ya. Tapi kalau hari ini 3, besok 0, ya Ramai. akhirnya buyar begitu. Betul. Nah ini contoh salah satu case yang mengenai makanan. Mungkin Pak Darmadi ada contoh lagi nih Pak. Iya, yang menarik makanya. ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Nah ini benar-benar juga ya.
Anda pengen jadi orang yang berbadan sebelah kiri atau berbadan sebelah kanan? Saya maunya kanan pada. Kanan ya. Iya. Kira-kira orang yang punya badan sebelah kanan ini tiba-tiba saja langsung punya badan seperti begini? Enggak ya. Atau orang yang sebelah kiri ini apakah tiba-tiba punya badan Enggak seperti ini? juga, Enggak juga ya. Iya. Jujur nih, sebenarnya gampangan mana sih? Mau punya badan sebelah kiri atau sebelah kanan? Gampangan mana? Aduh, jadi minder saya. Gampangan mana? Ya gampangan ini lah. Gak usah mikir makan apa aja, gak usah dikontrol, gak usah teratur. Jadi Nah, begini. Setuju. Nah yang kayak gini gak enak nih Pak. Nggak enak. Gak enak nih Pak. Nah pertanyaannya sama tadi juga. Ini orang kan ngangkat barbel nih Pak. Apa cukup dia sehari saja ngangkat barbel, besok hidupnya sehat melulu? Enggak. Nggak bisa. Betul. Banyak orang suka ngomong gini nih. Aku capek sikat gigi. Kenapa? Kenapa aku capek gosok gigi? Hari ini gosok gigi, besok Gosok gigi lah. besok Gosok gigi. coba kalau dia bilang, wah aku udah setiap tahun gosok gigi, hari ini setahun saya nggak mau gosok gigi, apa yang terjadi? Hancur lagi giginya. Jadi sebenarnya ini proses yang kita banyak tidak diceritakan di buku-buku motivasi. Buku-buku motivasi itu selalu cerita yang enak-enak loh Pak. Enak. Ya, kalau orang cerita Elon Musk, Jack Ma, kayaknya enak-enak banget ceritanya ya. Ya. Kayaknya banyak sisi-sisi gelap atau sisi-sisi yang tidak diskusikan atau jangan-jangan sisi-sisi yang membosankan Betul. yang mereka lakukan, sisi-sisi kegagalan yang mereka hadapi. Gak banyak orang mau cerita kayak begitu. Benar. Ya. Ya. Oleh sebab itu, ini dua kasus seperti gini udah jelas nih kesimpulan awalnya dulu kita melihat bahwa dari dua gambar tadi Anda, dari pola makan dan pola olahraga ya, ini sebenarnya sama nih. Semua hidup itu dimulai dari satu titik yang sama, setuju kan ya? Ya. Ya. Nah, orang-orang yang mempunyai habit positif, mereka mulai menyicil habit positif tersebut, dikit. Disiplin yang sederhana saja gitu ya, dilakukan terus gitu ya, dilakukan terus sampai akhirnya luar biasa hasilnya. Ambil contoh nih Pak, very simple tuh teman-teman. Ya. Ambil contoh, bagaimana kalau kita mulai hari ini membiasakan setiap pagi kita bangun, kita ucapkan satu rasa syukur terhadap satu hal yang kecil aja deh. Oke. Satu hal kecil yang kita ucapkan rasa syukur dalam satu hari itu say thank you begitu kan ya. Thank you akan apa gitu ya. Dan setiap hari kita lakukan hal itu. Iya. Kira-kira dalam satu tahun umpama kita dipaksa untuk mengucapkan rasa syukur itu dengan cara berbeda, tidak boleh sama gitu ya. Kalau hari ini saya mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan saya dapat udara yang begitu sehat. Besok nggak boleh lagi udara, nyari yang lain Ya, gitu. oke. Tuhan terima kasih Tuhan, matahari hari ini luar biasa enak banget di badan saya jadi keringat nih gitu ya. Nah besok lagi yang lain. Nah kalau kita melakukan hal ini setahun 2 tahun, kira-kira Pak David kalau lakuin ini setahun 2 tahun, Pak David akan lebih positif nggak Pak? Yes. Yes. Pasti. Coba kita ganti balik Pak. Kalau setiap hari kita bangun, kita mulai komplain satu hal. Waduh. Wah, bangun pagi gitu ya. Aduh, anjing tetangga gonggong terus saya nggak bisa tidur gitu ya. Satu. Besoknya komplain lagi. Aduh, istri saya lupa masak nih ya. Saya jadi lapar nih. Ya. Nah, Pak David komplain terus nih. Ya. Kumpulin 2 tahun. Kira-kira Pak David ini bisa jadi positif atau negatif? Saya down, Pak. Down ya Pak ya. Nah ini jadi artinya sebenarnya kalau kita bisa lihat gambar ini bahwa kebiasaan-kebiasaan positif yang kecil kalau kita pupuk dengan baik akan menjadi luar biasa, akan menjadi besar impactnya. Sedangkan keputusan-keputusan kita yang salah gitu ya, itu kalau dikumpulin terus, diakumulasiin terus, itu menjadi luar biasa besarnya Pak. Ya. Nah Anda sebagai orang-orang sukses, Anda harus memilih. Anda pengen yang gimana gitu Pak David? Iya. Saya pilih yang itu, Pak. Tentu ya. Ya, oke, baik. Ah, Ini dia nih. teman-teman yang paling gampang lagi cerita yang banyak orang suka cerita mengenai pohon bambu Pak David. Itu ceritanya gimana, Pak? Pohon bambu ini kan banyak orang suka kecewa sama pohon bambu ini. Dipikir ini pohon bambu tuh malas gitu ya. Ditanam, ditungguin setahun, 2 tahun ya tumbuhnya pendek-pendek aja gitu kan ya. Iya. Tapi jangan salah, pada tahun keempat dan tahun seterusnya bambu itu ketika bertumbuh itu pesatnya minta ampun Pak. Pesat banget. Nah banyak orang nggak tahu sebenarnya dalam proses 1 sampai 4 tahun itu bambu itu ketika tumbuhnya masih kecil ini di luarnya doang Pak. Ya. Dia numbuh ke dalam Pak. Dia numbuh ke dalam karena dia tahu untuk bisa mencapai sesuatu yang tinggi dia mesti mempunyai habit-habit yang positif, mesti punya fondasi yang kuat, Betul. sikap-sikap yang positif ya masuk ke dalam gitu. Jadi Anda jangan meremehkan. Kadang-kadang banyak orang suka remehkan. Alah, ngikut training, dikasih tips kayak begitu, udah saya coba, nggak berhasil. Tunggu sebentar, you coba berapa kali, Betul. you coba berapa lama, Ya. gitu ya. Banyak orang coba sekali, gagal, langsung Udah. mundur. Ah. Ya ini sama dengan pohon bambu ini ilustrasi kesuksesan. Kita mesti mampu ya bertahan dalam periode yang tidak cukup panjang, periode yang cukup membosankan ya, dan kita mesti tahan terus ya sampai mendatangkan hasil. Ambil contoh nih Pak David. Ya.
Saya pribadi mempunyai kebiasaan setiap hari treadmill. Aduh, treadmill ya. Orang udah takut tuh kalau treadmill. Treadmill tuh nggak usah macam-macam. Anda mau treadmill 30 menit cukup sebenarnya. Yang penting apa? Konsisten. Ya, Anda ada gunanya treadmill 2 jam, kemudian kaki Anda gempor, kemudian 2 minggu Anda masuk rumah sakit. Nggak ada gunanya itu. Anda cukup treadmill 30 menit aja, konsisten ya. Pasti ada hasilnya. Sama dengan konsep ini, kebiasaan-kebiasaan kecil, kebiasaan-kebiasaan positif kalau dikonsistenkan, dirawat, itu akan menghasilkan massive results. Luar biasa ya. Oke, jadi semua tuh ada prosesnya ya Pak ya. Tinggal konsisten atau enggak. Iya. Dan nah ini Pak Darmadi. Ya, dunia menawarkan apa kepada kita seringkali? Ya, dunia menawarkan Sesuatu apa? Sesuatu yang instan. Semua zaman sekarang instan, Pak. Ya. Semua message di dalam sosial media ataupun dalam apapun media semua pengen instan. Sukses maunya cepat Pak. Sukses maunya cepat. Kayak tadi kan. Oh iya. Saya mau badannya bagus tapi makannya yang enak-enak. Langsung. Maunya Ya, saya kayak gitu. Iya, harus langsung. Nah, kalau kita lihat film nih, ini film-film kolosal yang kayak saya pilih nih ya, 300 Gladiator. Ini film panjangnya palingan 2 jam ya. 2 jam. Tapi dari 2 jam, ini ceritanya itu dari negara nggak ada menjadi ada. Dari negara berdiri sampai hancur. Dari anak kecil sampai tua. Betul. Iya kan? Mungkin hanya latihan dikasih lihat di video itu 5 menit tang pukul pakai pedang, tiba-tiba jadi gladiator, Ya. jadi orang hebat begitu ya. Nah, semua dunia maunya kayak begini kan. Betul. Dan kita kadang-kadang kalau dikasih lihat cara yang tidak begitu, cara yang butuh waktu panjang, cara yang sulit, kita jadi malas gitu. Nah, ini kita udah kena racun juga nih dengan apa yang terjadi di dunia ini, Pak David. Betul. Iya. Baik. Nah, kalau tadi bambu, kali ini ada pohon kelapa nih maksudnya Iya, gimana? pohon kelapa ya. Anda tahu kelapa itu bisa tumbuh sebenarnya di mana-mana saja. Betul. Memang kita kebiasaan lihat pohon kelapa di pantai begitu ya. Pohon kelapa di pantai ya. Tapi seringkali Anda harus tahu bahwa pohon kelapa juga bisa tumbuh di dekat-dekat daerah di bawah pegunungan, Pak. Betul. Ya, di Jawa itu banyak pohon kelapa. tuh, Pak. Benar. Nah, pertanyaannya bedanya apa pohon kelapa yang Itu dia. ada di pantai dan pohon kelapa yang ada di Sekilas hutan? sama-sama aja, Pak. Sama-sama aja gitu ya. Nggak ada Bahkan beda. kebanyakan sih kalau yang ada di pantai biasanya pohon kelapanya miring biasanya bentuknya ya. Bukan karena otaknya miring gitu ya. Pasti ada sesuatu nih, jangan-jangan Betul. anginnya kencang di sini, Pak. Anginnya kencang. Dan dia udah diterpa dengan banyak ujian gitu ya. Yes. Nah, kalau Anda lihat bedanya pohon kelapa ini secara kasat mata sih sama ya. Namun pohon kelapa yang ada di pantai itu dia tuh berjuang keras untuk mendapatkan air bukan air asin ya, Iya. air tawar gitu ya. Dan Anda tahu karena Anda dekat pantai ya kebanyakan airnya air asin. Nggak gampang Nggak dapetinnya. gampang. Oleh sebab itu akarnya dia tuh mesti nyari air tawar sampai dalam. Nah, kalau Anda mau cabut kedua pohon ini, saya berani taruhan ya, Anda akan jauh lebih mudah mencabut pohon kelapa yang ada di daerah pegunungan dibandingkan pohon kelapa yang ada di daerah pantai. Kenapa? Karena di daerah pegunungan pohon kelapa itu gampang nyari air. Iya, betul. Akibatnya dia punya akar santai-santai aja, ngeluyur-ngeluyur aja di permukaan gitu. Ya, Anda nggak pernah lihat pohon kelapa di pantai itu akarnya mengeluyur-geluyur di dekat pasir, nggak ada Iya, itu. betul. Karena mereka kerja keras capek. Sibuk ke dalam ya. Jadi artinya ketika Anda mempunyai sikap-sikap positif, tindakan-tindakan habit-habit yang positif, kemudian Anda kerjakan dengan baik, itu pada akhirnya yang membedakan Anda antara seorang juara dan yang seorang biasa-biasa aja. Wow, luar biasa banget ya. Dan sampai di sini nih pada balik Itu cerita tuh, ada ya. satu grafik ya. Iya, nah ini menarik nih ya. Banyak orang berharap sukses itu cepatnya seperti begini. Ya. Ini yang saya mau, Pak. Ya pengen, saya juga mau, Pak. Ya, ini yang banyak di film-film, saya juga Tadi, mau. ya. Iya, kita banyak dibohongin sama film gitu kan ya. Tetapi sebenarnya kesuksesan yang kita benar-benar kejar itu merupakan sebuah progres yang kecil sebenarnya, naik sedikit, dan ketika dia naik, dia nggak langsung naik lagi, plateau. Dia artinya datar aja. Ambil contoh nih Pak, saya sekarang lagi les gitar gitu. Untuk memainkan satu lagu saja, lagu yang agak sulit dalam klasik, dan untuk sampai perfect, jujur ya, saya harus main 100 kali. Jadi kalau saya main nanti orang pikir, bagus banget ya you main. Dia nggak tahu 100 kali saya ulang-ulang sampai rusak itu tangan saya gitu. Dan orang hanya bisa menikmati ketika 100 itu dilakukan. Nah, ketika di plateau ini challenge-nya untuk kita semua. Bagaimana sikap Anda menghadapi hidup yang plateau? Yang datar, nggak ada perubahan gitu. Kayak Anda fitness, udah 2 minggu ngangkat barbel, ya badannya kayak gini-gini doang. Iya. Gimana Anda menanggapi itu? Ya, kalau Anda nggak punya rasa happy, Anda merasa ini membosankan, ini memberatkan, ini nggak ada hasilnya. Sikap Anda seperti begitu, dan Anda nggak lanjut. Karena kesuksesan seperti kayak begini Pak. Bahkan Anda lihat banyak sekali plateau-plateau, yaitu
momen-momen di mana Anda boring, di mana Anda nggak happy, ya itulah kalau mau menjadi maju seperti begitu yang kita haruskan. Bukan seperti yang naik terjal kayak quantum leap seperti ini, Pak. Ya, ya. So, Pak Darmadi, kita sampai di grafik ini, Pak Darmadi ada message apa yang mungkin Pak Darmadi bisa message sampaikan? very simple teman-teman. Yang kita sudah bahas tadi mengenai pola makan, ya, olahraga, semuanya very simple. Sebenarnya adalah sebuah disiplin kecil. Disiplin kecil yang seringkali dilupakan orang. Ya. Disiplin kecil yang dianggap remeh sama orang. Orang pengen nyari sesuatu yang luar biasa bombastis. Tapi disiplin kecil ini kalau dikumpulin dalam waktu yang panjang, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Teman-teman, ambil contoh. Anda berkomitmen. Anda mulai prospek orang. Pokoknya Anda bilang setahun 365 hari tahun 2022. Saya pokoknya komit, saya akan prospek 5 orang setiap hari. Regardless apapun, saya nggak tahu hasilnya di ujungnya kayak apa. Tapi setiap hari saya mau ketemu 5 orang. Saya mau tanyakan apakah dia punya properti yang mau dijual. Apakah dia ada teman yang mau jual properti. Saya fokus setiap hari. Saya nggak fokus yang lain, hanya itu saja. Menurut Pak David, saya bisa closing di ujung sana? Yes, pasti. Pasti, karena sesuatu yang konsisten kita lakukan, itu pasti ada hasilnya. Jangan lakukan hal yang tidak konsisten. Hindari hal yang tidak konsisten, tetapi arahkan semangat fokus Anda untuk hal-hal yang konsisten. Luar biasa. So, simple disciplines creates massive results. Yeah. Thank you, Pak Darmadi. Yes. So, teman-teman semua, stay tuned for Monday Morning Motivation.